Ribuan penerbangan dibatalkan di Amerika. Mau liburan nggak jadi. Total cancellation. Liburan dibatalkan. Entahkah prasangka atau memang benar firasat, ku bawa dirimu telah berubah, senyummu berbeda. Dan benar saja ada hati lain yang kau jaga, seakan-akan ku tak bisa membaca. Kau buat seperti tak ada yang terluka. Lakukanlah semaumu sampai kau lelah menyakitiku. Sebisaku takkan mengusikmu, ku akan mencoba mengerti dirimu. Dan benar saja ada hati lain yang kau jaga, seakan-akan ku tak bisa membaca. Kau buat seperti tak ada yang terluka. Lakukanlah semaumu, aku takkan mengusikmu, ku akan mencoba mengerti dirimu. Selamat sore, dokter, teman-teman sekalian. Suaranya terdengar jelas ya?
sore hari ini kita akan bertemu kembali untuk membahas tema tentang vaskulitis. Di dalam registrasi termasuk peminatnya cukup banyak, karena mungkin dalam keseharian banyak yang mengalami mungkin ya. Jadi tema kali ini dinantikan oleh beberapa teman sesuai request. Ada feedback yang biasanya masuk ke kami. Selamat sore, Dr. Eva Musdalita. Masih di mute, dokter. Ya, sore. Selamat sore, Dokter Andiraga dan Dokter Kiki. Apakah sudah hadir? Sudah ya. Selamat sore, Dokter Andi. Selamat sore, Dokter Kiki. Selamat sore. Ya, baik. Kembali sore hari ini kita akan bersama dengan 3 narasumber kita yang biasanya seru ya. Kalau muskuloskeletal itu biasanya banyak ketawa-ketiwinya. Dengan Dr. Eva Musdalita, dokter spesialis penyakit dalam konsultan reumatologi cabang Aceh, dan Dr. Andi Raga Ginting, dokter spesialis penyakit dalam konsultan reumatologi cabang Medan. Juga ada Dr. Rizky Arini, spesialis penyakit dalam konsultan reumatologi cabang Medan. Ini ada slide dulu tentang vaskulitis atau bagaimana? Apakah narasumber menyiapkan sedikit pendahuluan tentang vaskulitis, dokter? Atau mau langsung ke pertanyaan? Kayaknya sih, ada yang siapin nggak ya? Aku sih nggak ada. Mas Alfred nih, nggak. Biasanya kan Mas Alfred tuh suka info gitu. Nyiapin. Ini giliran nggak nyiapin, tiga-tiganya nggak nyiapin. Giliran nyiapin, tiga-tiganya nyiapin. Kira-kira apakah ada yang mau disampaikan, dokter? Karena mungkin masih pertanyaannya itu masih sekitar apakah memar seperti terbentur sesuatu biru, kemudian padahal tidak terbentur, kemudian tiba-tiba ada beberapa ruam, itu apakah termasuk vaskulitis? Mungkin apakah bisa sedikit ada pendahuluan, dokter, sebelum nanti masuk ke pertanyaan-pertanyaan? Siapa nih? Dari Dokter Eva atau Dokter Kiki atau Dokter Andi, mungkin ada Medan kali ya, Medan. Oke, jadi dari yang paling muda dulu berarti ya. Ya. Yang paling junior dulu berarti. Oke. Nggak apa-apa ya Bang Andi, kita agak-agak memanfaatkan ketuaan kesenioran usia kita. Oke. Karena yang paling muda itu yang paling fresh, gitu Ki. Oke. Ini suaranya udah jelas ya. Oke, jadi kalau kita ngebahas vaskulitis itu kan dari vaskular dan itis ya. Jadi vaskular itu kan pembuluh darah. Kalau itis itu ada peradangan. Jadi vaskulitis itu secara arti sih dia adanya radang pada pembuluh darah gitu. Jadi bisa menyebabkan kerusakan dari pembuluh darah, dinding pembuluh darah gitu ya. Nah, dinding pembuluh darah itu sendiri sebenarnya dia ada maksudnya pembuluh darah itu sendiri sebenarnya dia ada ukuran-ukurannya. Ada ukuran yang kecil, yang sedang, dan yang besar gitu. Jadi kalau gejalanya itu akan mengikuti sesuai pembuluh darah mana yang terkena gitu. Jadi misalnya ada pembuluh darah besar, misalnya itu pembuluh darah aorta ya, pembuluh darah jantung. Jadi itu gejalanya yang muncul akan berupa bisa jadi ada tekanan darah yang nggak sama kanan dan kiri, tangan kanan dan tangan kiri gitu ya, atau bisa juga ada rasa nggak nyaman pada kaki yang menghilang biasanya dengan istirahat. Pokoknya dia kira-kira kan kalau pembuluh darah jantung itu kan tentang sistem di seluruh tubuh kita kan, jadi gejalanya bisa seperti itu.
Kalau untuk pembuluh darah sedang dan pembuluh darah kecil sendiri sih juga gejalanya macam-macam. Salah satunya yang sering disebutin tuh ada lebam yang muncul tanpa apa ya, kalau kita biasanya terbentur, kita bisa lebam nih kulit kita. Tapi ini tanpa trauma, bisa terjadi lebam atau kemerahan pada kulit gitu ya. Atau bisa juga seperti luka-luka pada ulkus ya, istilahnya kayak ada luka-luka pada kulit gitu. Jadi sebenarnya untuk vaskulitis ini sendiri memang sulit sebenarnya untuk mendiagnosisnya ya, nggak simpel lah gitu, karena memang gejalanya itu bisa kadang-kadang itu mirip dengan gejala yang lain, kayak misalnya ada lebam-lebam, ada luka pada kulit gitu, itu kan sebenarnya bisa juga didapatkan pada penyakit lain yang bukan vaskulitis. Jadi memang pemeriksaannya ini butuh yang lengkap lah semuanya, karena bisa disertai dengan gejala-gejala yang lain gitu. Mungkin sebagai pendahuluan itu dulu kali ya, ada tambahan dari para senior. Kalau saya tambahannya, mungkin vaskulitis ini kan tidak selalu sekunder karena kelainan autoimun yang lain. Mungkin teman-teman di sini kan taunya vaskulitis ini karena barengan dengan lupus atau barengan dengan rheumatoid arthritis dan penyakit lain. Nah, ada juga yang vaskulitis ini yang primer gitu. Primer itu artinya dia tidak disebabkan karena autoimun yang lain. Nah, yang ini mungkin yang seperti Dokter Kiki sampaikan tadi, yang kadang-kadang tidak terdiagnosa dan sulit, apalagi kalau tidak ada manifestasi kulit. Kita itu lebih aware ke vaskulitis kalau ada manifestasi kulit, ya kan? Tapi kalau nggak ada, misalnya kalau pada yang vaskulitis pembuluh darah besar itu ya, yang lebih dominan, mungkin manifestasi klinisnya kayak orang stroke, kelemahan anggota gerak, telinga berdenging, dan yang lain-lain sebagainya. Atau kalau yang Takayasu itu misalnya kayak ada tekanan darah yang tidak sama, terus ada kelemahan mungkin di anggota gerak dan lain sebagainya, itu sering tidak terdiagnosa ke arah vaskulitis gitu. Pasti mungkin curiganya mungkin ke problem neuro dulu ya dibandingkan dengan problem vaskular. Jadi vaskulitis itu tidak hanya memiliki manifestasi ke kulit saja ya, ada kelompok-kelompok yang vaskulitis pembuluh darah besar, dia manifestasinya justru ke organ yang lebih besar yang tidak ada, kadang-kadang tidak terlibat di kulit. Nah, contoh lain tuh misalnya kalau vaskulitis pada sekunder pada pasien lupus tuh misalnya kayak vaskulitis mesenterika. Nah, itu keluhannya bisa kayak nyeri perut hebat, ya kan? Jadi kita tidak pernah kadang-kadang lupa itu terpikir ke arah vaskulitis ya. Jadi mungkin nanti akan kita bahas detail dan berlanjut di diskusi atau pertanyaan kalau ada yang seputar-seputar itu. Dari saya tambahannya itu. Ya, baik dokter, terima kasih. Dokter Andi ada yang mau dilengkapi lagi? Suaranya Bang Andi ada trouble ya? Apa ya? Suara Bang Andi ada trouble? Ada nggak? Itu kayak ada suara orang lagi gitu di aku. Iya benar, ada suara tambahannya tapi suara Bang Andi nggak kedengeran. Enggak keluar Bang. Atau coba kita leave dulu, keluar dulu lagi. Bisa nggak ya? Mungkin. Ya,
Baik, sambil menunggu nanti Dokter Andi Raga kembali. Ternyata seperti tadi penjelasan dari kedua narasumber, vaskulitis itu bisa kelihatan dari luar yang untuk manifest ke kulit, tapi ada juga yang ke organ, dan ini yang sering luput ya dokter ya, sering yang masih mungkin diagnosanya sering kali luput ya. Ini dokter Andi Raga sudah kembali. Apakah dokter Andi Raga sudah bisa mulai? Ini dokter bisa dites suara dulu. Oh masih ya. Masih ya. Kita langsung ke pertanyaan kan? Ya, ada beberapa pertanyaan dokter, tapi mungkin agak mirip-mirip. Nanti mungkin bisa dikembangkan ya, karena terus terang untuk vaskulitis ini mungkin masih banyak teman-teman yang terutama awam taunya cuma memar. Dan apakah ini bisa sembuh atau tidak, begitu rata-rata pertanyaan mereka seperti itu. Dan apakah perlu terapi khusus atau tidak, nah itu nanti coba kita lihat di pertanyaannya. Ini dari Kak Nur Hidayati Ngawi. Dok mau tanya, semenjak menjadi odapus, mengapa setiap kali tangan kaki tiap ada benturan walaupun tidak sakit, bahkan tangan kena tarik itu bisa memar, dan jika sudah memar untuk pulih itu bisa berminggu-minggu. Itu apa sebabnya ya dokter? Terima kasih. Dokter Eva dulu mungkin menanggapi. Ya. Itu termasuk vaskulitis atau bukan nih dokter? Nah itu dia ya. Memar sejak jadi odapus ada benturan walaupun tidak sakit, bahkan tangan kena tarik bisa memar. Sebenarnya kalau pada orang dengan odapus ini kan agak sedikit kompleks, karena kadang-kadang manifestasi klinis itu bisa tumpang tindih gitu, kondisinya semua bisa menyumbangkan ke suatu kondisi dan keadaan. Kalau ruam vaskulitis itu punya karakteristik yang khas. Ruam vaskulitis itu biasanya dia palpable. Jadi ada seperti kalau kita raba itu dia tuh kayak ada apa gimana sebutnya Ki? Dia itu tidak akan rata. Tidak rata. Iya, tidak ada teksturnya gitu. Jadi kalau kita raba itu ada teksturnya, tidak rata dengan kulit ya. Sedangkan kalau misalnya memar bukan karena vaskulitis, itu biasanya kan kalau kita pegang kulit kita tetap licin aja gitu, nggak ada teksturnya, mulus aja gitu ya. Tapi kalau ruam karena vaskulitis ada tekstur, kayak kita ngeraba permukaan kulit jeruk gitu loh. Nah, memang sama-sama bisa warna merah bahkan sampai kebiruan gitu. Nah, khawatirnya mungkin yang dialami oleh odapus yang bersangkutan ini bukan karena vaskulitis, tapi mungkin karena gangguan koagulopati atau mungkin gangguan dari faktor pembekuan darah, dalam hal ini mungkin spesifik trombosit ya, atau mungkin memang spesifik lagi gangguannya memang ke faktor-faktor pembekuan darah yang lain. Nah, kalau orang dengan manifestasi SLE-nya itu hematologi, apalagi dengan trombositopenia, itu memang gampang sedikit benturan itu jadi gampang memar. Nah, biasanya kalau dengan benturan gampang memar, kita curiganya ke arah sana. Kalau vaskulitis ini tanpa memar, tanpa benturan pun dia bisa terjadi ruam gitu. Tapi kalau nanti memarnya lagi di daerah-daerah tidur ya, daerah-daerah kayak paha bagian bawah, itu mungkin kita mikirnya ke kelainan-kelainan yang berhubungan dengan faktor pembekuan ya, yang ya apa namanya, lebih spesifik ke kayak APTT gitu deh ya. Tapi kalau cuma trombosit biasanya memang harus ada trauma dulu dia baru muncul memar. Jadi mungkin harus kita lakukan asesmen lagi, ini memang apakah suatu vaskulitis sekunder pada odapus, orang dengan lupus, atau memang mungkin cuma masalah gangguan faktor pembekuan darah saja. Dari saya gitu ya. Baik, terima kasih Dokter Eva. Dokter Kiki, apakah ada tambahan? Iya. Karena ini sering sekali Kak Nur ini lebam-lebam seperti itu. Iya, jadi sebenarnya setuju ya dengan Dokter Eva.
Tapi mungkin yang lain-lain menurut saya tuh selain gangguan, kita kan nggak tahu nih disebutkan autoimunnya apa ya. Memang salah satunya lagi yang sering berbarengan dengan autoimun adalah antifosfolipid syndrome ya. Jadi adanya seperti pengentalan darah ya. Nah, orang autoimun yang dengan antifosfolipid syndrome biasanya kan dikasih obat pengencer darah untuk memecahkan supaya darahnya tidak terlalu kental gitu ya. Jadi kalau memang perlu ditanyakan lagi ke Odapusnya apakah ini pasiennya dengan APS atau tidak gitu. Kalau memang dengan obat-obatan untuk APS bisa jadi terbenturnya, mudah lebamnya karena mengkonsumsi obat-obatan tersebut juga gitu. Mungkin itu kemungkinan yang lain gitu. Jadi memang harus akan secara lengkap lah gitu ya. Baik, terima kasih Dokter Kiki. Dokter Andi, apakah mau menambahkan? Halo, tes dengar suaranya. Sip. Oh, iya. Tadi pertanyaannya apa ya? Sorry, suara lagi nggak nanti. Ya memang kalau orang penting itu harus disambut dengan drama dulu. Tadi sempat ada suara alien kembali ya, Dokter. Oh gitu ya, aduh. Ini Dokter Kak Nur ini adalah seorang Odapus. Setiap kali tangan dan kaki ada benturan walaupun mungkin tidak sakit, tidak serius gitu ya benturannya, tapi tangannya itu suka memar, bahkan kena tarik saja bisa memar. Dan kalau sudah memar itu untuk pulihnya bisa berminggu-minggu. Nah ini apa ya dokter sebabnya? Ya tadi udah dijawab juga ya sama Dokter Eva dan Dokter Kiki ya penyebab lainnya. Dan satu lagi yang perlu diketahui memang salah satu yang bisa buat memar nih tanpa ada penyebab apapun pada pasien-pasien autoimun itu karena penggunaan dari steroid sendiri ya. Jadi steroid itu bisa menyebabkan lebam ya pada beberapa orang gitu. Jadi kadang-kadang tanpa hal apapun itu penyebabnya. Jadi salah satu efek dari penggunaan steroid tentunya bisa menyebabkan lebam-lebam gitu. Kalau untuk arah vaskulitis itu dijelaskan sih ya perbedaan-perbedaan bagaimana ke arah vaskulitisnya. Mungkin itu Mbak Juli. Ya. Terima kasih dokter. Tadi yang perbedaan yang paling mendasar kalau vaskulitis kemungkinan ada seperti kayak perbedaan permukaan ya dokter ya. Iya, misalnya bukan vaskulitis. Kan. Iya, ya mungkin itu yang dipegang untuk teman-teman awam ya. Jadi jangan ketakutan dulu bahwa aduh saya ada vaskulitis dan sebagainya. Perlu didiskusikan kembali ke DPR masing-masing. Ini ada pertanyaan dari Dokter Megawati ya. Dokter Megawati, ini ada beberapa pertanyaan. Kenapa seorang bisa timbul vaskulitis, tapi orang lain tidak? Apakah ini karena ada genetik? Atau memang ada kelainan lupus sebelumnya? Ada kasus wanita 31 tahun dengan 2 anak kembar. Setiap terbentur, badannya baik kaki dan tangan selalu biru. Dan terakhir pas masuk rumah sakit, dicek dan diperiksa lab ternyata lupus. Terakhir mengenai ginjal. Apakah ini termasuk vaskulitis? Karena terakhir menderita menderita SLE dengan tes DNA positif. Bisakah sembuh? Apakah anaknya yang kembar juga akan seperti itu? Dokter Andi dulu mungkin yang memberikan tanggapan. Baik, untuk yang pertama, kenapa seorang bisa timbul vaskulitis ya? Jadi seperti yang diketahui bahwasanya vaskulitis itu sebenarnya dibagi atas jadi 2 nih ya. Memang kalau dibilang ini kan herediter turunan atau gen. Nah sampai saat ini belum diketahui sebenarnya ya, karena memang vaskulitis itu dibagi atas 2. Yang pertama itu yang primer itu biasanya memang idiopatik itu ya diakibatkan mungkin ada masalah sistem regulasi imun. Kemudian yang kedua itu sekunder itu diakibatkan oleh penyakit autoimun lainnya, terus habis itu penyakit infeksi bisa, bahkan keganasan juga bisa gitu sih ya. Kalau misalnya herediter turunan atau genetik, memang ini masih dilakukan penelitian semuanya. Tapi kalau herediter sih enggak otomatis turunan itu 100%. Kalau misalnya dia orang tuanya vaskulitis, anaknya juga vaskulitis, enggak ya. Terus untuk kasus yang nomor 2 nih ya, anak kembar, tunggu ya, data berita lupus, terapi mengenai ginjal, apakah termasuk vaskulitis? Nah, kalau misalnya lebam-lebamnya tadi ya belum tentu, karena kan kita tahu bahwasanya lupus itu bisa juga menyerang darah nih ya, apalagi kalau udah berat, selain menyerang ginjal, kadang-kadang dia menyebabkan
menyerang darah. Salah satunya itu trombosit, trombositopenia. Nah, itu yang bisa menyebabkan lebam-lebam juga selain vaskulitisnya gitu. Terus bisa sembuh jika terjadi seperti ini. Ya, kalau misalnya memang diobatin lupusnya ya pasti akan terakhir gejalanya juga akan berkurang. Tapi kita tahu bahwasanya kalau memang penyebabnya autoimun ya sampai saat ini ya tidak bisa disembuhkan, tetapi bisa dikontrol ya. Kalau anak kembar 4 kena seperti ibunya ya. Nah, itu dia tadi. Kalau misalnya di autoimun ini berlaku untuk semuanya hampir sama, itu genetik itu enggak 100%. Jadi istilahnya bisa dia bilang itu 50%. Sisanya lagi itu adalah faktor lingkungan. Jadi yang pasti kalau misalnya memang ibunya masalah autoimun baik lupus dan lainnya, itu anak-anaknya ya diharapkan menjaga pola hidup sehat supaya faktor lingkungan itu tidak terkena apabila memang di kemungkinan ada faktor genetik begitu. Mungkin bisa ditambahkan dengan Dr. Evan dan Dr. Kiki. Ya, silakan Dr. Eva, Dr. Kiki mau menambahkan. Kita kalau mendapatkan pertanyaan, ini kan memang pertanyaan sehari-hari ya Mbak Yuli, Dr. Andi, Dr. Kiki. Dok, kenapa saya sakit? Kenapa teman saya enggak? Dok, kenapa saya kena lupus? Kenapa teman saya enggak? Dok, kenapa saya kena lupus? Kakak saya enggak, saudara saya enggak, ibu saya enggak. Padahal selalu kalau saya dengar-dengar dan saya googling, saya baca itu ada faktor genetik dan lingkungan. Jadi seolah-olah kalau ada teman kita yang satu lingkungan dengan kita, kalau kita jadi kita dan teman-teman kita tuh akan ada beberapa yang kena lupus gitu kan, atau autoimun lain. Jadi kalau misalnya kita ada keluarga yang mengenai menyandang autoimun, terus kita selalu khawatir anak-anak kita akan juga menyandang autoimun. Dalam hal ini kalau yang vaskulitis khususnya ya, mekanisme yang mendasari kelainan ini aja sampai sekarang kita tidak tahu pasti. Kita juga tidak bisa menyembuhkan penyakitnya, tapi bisa mengendalikan, baru dalam tahap mengendalikan gitu. Nah, meskipun faktor resiko genetik seperti Dr. Andi sampaikan tadi bahwa merupakan faktor yang penting, tetapi tidak semua orang yang mewarisi genetik dalam hal ini adalah gen HLA-B51 itu akan menyandang vaskulitis atau autoimun yang lain. Jadi harus poligenik, kompleks, dan multifaktorial. Mereka itu saling terkait. Jadi nggak cukup kalau punya gen tapi tidak ada keterlibatan lingkungan gitu. Tidak cukup kalau keterlibatan lingkungan, pola hidup tidak sehat, tapi mungkin tidak ada gen. Jadi mereka itu memang multifaktorial. Jadi beberapa faktor-faktor resiko yang kita bicarakan ini berinteraksi. Nah, gitu. Jadi tidak semua juga ya kalau kita periksa HLA-B51 itu kena vaskulitis, kena kelainan-kelainan yang lain yang berhubungan dengan ini, tidak juga gitu. Jadi kalau saya sederhananya suka jawab itu semua terjadi karena kuasa Allah. Ya, kita manusia hanya bisa memprediksi dan menentukan hanya bisa memprediksi, tapi tidak bisa menjawab secara pasti kenapanya. Sehingga mungkin kita tidak terlalu perlu untuk mengkhawatirkan yang belum terjadi. Jadi kayak kalau kita dengan odapus atau dengan odamun itu kayak khawatir nanti anak saya kena juga nggak, dok, apa yang harus saya lakukan, nanti anak saya ikut nggak ya gitu. Atau misalnya seringkali nih kalau ada saudara atau saudara kandung atau orang tua yang dengan odamun terus datang ke kita berkonsultasi ingin ngecek ini ngecek itu karena khawatir kelainan autoimunnya diturunkan. Sekali lagi mungkin itu tidak perlu kita pertanyakan dan khawatirkan. Saya tahu ya tujuan pertanyaannya adalah untuk prevensi gitu, tujuannya untuk pencegahan supaya jangan sampai terjadi. Gitu. Sayangnya apapun yang kita lakukan saat ini belum ada tindakan prevensi atau pencegahan untuk mencegah supaya kita tidak menjadi seorang odamun. Jadi ya tetaplah hidup sehat, berpikir positif gitu ya, tidak usah memikirkan apapun yang belum kita alami. Toh kalau misalnya secara iseng-iseng nih kita screening ada HLA-B51, terus kita periksa antibody nih, misalnya ANCA yang berhubungan dengan vaskulitis, terus positif. Tapi kalau tidak ada keluhan klinis, tidak ada gejala apapun, kita juga tidak melakukan tata laksana. Jadi mungkin ya sudah gitu, fokus saja ke melakukan kegiatan sehari-hari dan lifestyle yang sehat. Mungkin tambahan dari saya itu Mbak Yuli.
Iya, terima kasih dokter. Yang penting ini ya, kita kalau kita mempunyai gen seperti itu, yang mungkin kita perlu aware gitu aja ya dokter ya. Ya, Dan mungkin lebih ke gaya hidup tadi, ya, gaya hidup sehat, tidak merokok gitu ya dokter ya, supaya Ya. meminimalisir faktor Betul. resiko lingkungan itu tadi. ya, meminimalisasi faktor resiko lingkungan. Iya. Satu lagi betul. jangan stres ya, jangan overthinking. Nah, betul dokter, betul sekali. Kadang overthinking itu yang justru malah membangkitkan Keluhan. gen kita ya. Ya, munculkan keluhan. Iya, Kadang-kadang betul. mungkin nggak ada keluhannya. Iya, betul. Dokter Kiki ada tambahan, dokter Kiki? Enggak ada lagi Mbak, udah lengkap. Oke, sudah dibungkus ya. Baik. Terus ya. Dokter, saya mau bertanya sedikit, ada yang mengganggu di benak saya. Ini lebamnya itu sakit nggak sih dokter? Kenapa? Kalau vaskulitis ini lebamnya sakit nggak? Kalau vaskulitis ini lebamnya sakit tidak? Oh, dia tergantung. Nyeri tidak? Dia tergantung gini. Kadang-kadang kan udah jangan sampai jadi ulkus. Kalau cuman di pembuluh darah kecil hanya mengenai kulit bagian atas tuh enggak menimbulkan nyeri. Paling cuman itchy gitu loh, agak-agak gatel gitu kan ya, karena mungkin kena saraf-saraf yang kecil di sekeliling itu gitu. Tapi kalau dia sudah dalam, sudah membentuk ulkus, terinfeksi itu nyeri. Jadi kalau misalnya dia cuman ruam-ruam ringan gitu ya, cuman kayak bintik-bintik saja, itu rasanya kalau itchy itu apa sih? Agak gatel atau pengen garuk? Jadi sebenarnya dia nggak ada kaitan dengan nyeri kalau ruamnya tidak mengenai syaraf persyarafan di sekeliling. Betul nggak ya? Baik. Iya. Setuju ya? Ya. Baik dokter. Ini tambahan lagi ya, tambahan lagi untuk teman-teman yang awam mungkin kalau misalnya tiba-tiba memar, mereka galau dulu dokter, apakah ini vaskulitis atau bukan. Terus biasanya juga penanda flare, apakah benar ini dokter? Untuk kasus autoimun biasanya dimulai dengan seperti lebam-lebam tadi semakin banyak, itu biasanya terus kemudian jatuh flare. Ini benar tidak asumsi seperti ini? Dokter Kiki mungkin bisa memberikan jawaban. Ini asumsi bahwa vaskulitis sebagai penanda flare gitu ya Mbak ya? Ya, betul. Jadi sebenarnya kalau flare enggak sih ya, tergantung autoimunnya apa ya. Jadi tidak bisa kita bilang bahwa kalau kita terjadi vaskulitis itu tandanya kita flare gitu ya. Jadi memang kita nggak bisa menyimpulkan sendiri nih gitu. Jadi memang butuh pemeriksaan yang lebih mendalam gitu. Jadi sebenarnya gini, kalaupun ada lebam yang tadi ya, yang palpable gitu ya, kemudian ada rasa nyeri misalnya atau tidak nyaman, sebenarnya kita pun tidak bisa langsung mengatakan bahwa ini suatu vaskulitis nih ya, nggak semudah itu gitu. Biasanya kita akan bekerja sama juga dengan dokter kulit misalnya untuk melakukan jika diperlukan untuk membiopsi kulit untuk memastikan apakah memang ini disebabkan oleh suatu vaskulitis gitu. Jadi memang kita nggak bisa overthinking ya, kayak Mbak Yuli bilang tadi, bahwa kalau ini ada lebam, ini begini, ini pasti vaskulitis, nggak bisa, karena kita sendiri pun akan membutuhkan opini nih dari dokter kulit gitu, untuk memastikan apakah ini penyebabnya adalah vaskulitis gitu. Baik dokter Lini, dokter Rizky. Maaf, ada pertanyaan lagi ke apa? Dari Mbak Yuli. Sarapan Pak? Kok sarapan jam segini? Maaf dokter, ini soalnya pertanyaannya banyak sekali dan beberapa ada dari dokter juga. Jadi mungkin nanti akan ada vaskulitis seri 1, 2, dan 3. Nah, Kak Afat bisa ditampilkan pertanyaannya lumayan banyak ini. Ini pasti karena Bang Andi nih. Bang Andi sekarang dia tuh salah satu influencer dan edukator reumatologi yang lagi hits, yang followersnya rame. Saingannya dokter Sandra pokoknya. Tanya ke Bang Andi biar followersnya puas gitu loh. Nanti ditulis ini ya, akunnya dokter.
Kita dari ini ya Kak, ini kan Bogor ya. Ini saya kadang memar, kadang warnanya merah terang sepanjang kaki, tidak gatal sama sekali, tapi kalau dipegang perih dan pernah mengalami kesemutan menetap di kaki kanan selama 4 bulan. Apakah itu termasuk gejala vaskulitis? Catatannya adalah beliau ada seperti HSP atau imunnya MCTD ya? MCTD. Oh ya. Dokter Andi, apakah mau memberikan tanggapan? Iya, oke, baiklah. Terima kasih ya, Mbak Niken ya, dari Bogor. Nah, jadi memang kalau misalnya untuk menegakkan suatu ini vaskulitis atau enggaknya sih ya harus dievaluasi secara ini sih langsung ya. Karena memang kalau misalnya memang udah ada MCTD sih memang salah satu manifestasi lainnya bisa juga menyebabkan vaskulitis, karena vaskulitis yang sekunder bisa diakibatkan oleh ada penyakit autoimun lainnya ya. Ini saya ada CV merah-merahnya seperti HSP. Maksudnya HSP itu Henosalon purpura ya. Bentuk-bentuk bintik-bintik merahnya. Ya kalau misalnya memang ini nih, kalau misalnya memang penyakit MCTD-nya nggak terkontrol ya kan, bagaimana aktivitas penyakitnya, bisa aja suatu manifestasi dari vaskulitis bisa. Tapi kalau misalnya memang untuk mengevaluasi lebih lanjut jenis yang mana, ada beberapa pemeriksaan pastinya yang akan diperiksa nih ya. Diperiksa dalam arti apakah antibodi terhadap untuk vaskulitisnya sendiri, terus apa tadi terakhir seperti yang Dokter Kiki bilang, kita konsulkan juga ke bagian departemen lain kulit untuk mengevaluasi apakah perlu dibiopsi untuk melihat ini benar vaskulitis dan jenis yang mana. Mungkin itu sih ya. Ada tambahan nih dari Pak dan Dokter Kiki. Ya, kalau saya sih kalau lihat keluhan klinis ya, warnanya merah terang, letaknya di kaki, tidak gatal, tapi kalau dipegang perih ya, sampai jadi ulkus nggak nih ya? Pernah sampai jadi ulkus nggak? Dan pernah mengalami kesemutan menetap, ya mungkin ini harus waspada. Meningkatkan kewaspadaan, kecurigaan ke arah vaskulitis. Tapi di sesi ini kita nggak bisa jawab ini benar vaskulitis atau enggak. Dia emang harus segera ke DPJP-nya ya, untuk mungkin dijajaki. Karena memang seperti kata Dokter Kiki, ini penentuannya adalah dengan biopsi ya. Di samping mungkin nanti ada pemeriksaan antibodi yang dimaksud oleh Dokter Andi. Tapi kalau memang sudah dengan MCTD, nah ini mungkin besar kecurigaan ke arah sana. Ya, ini yang saya senang ya, bukan senang, maksudnya ini yang saya apa sih? Nih ngomong aja jadi sudah sarapan dokter? Saya itu senang dengan pasien atau odamun yang waspada, tapi bukan overthinking. Nah, kalau gini kan memang ada kejadiannya. Ini kalau begini waspada, karena ada kejadiannya. Sehingga waspada untuk segera memfollow up. Ini akan terjadi, ini apa kira-kira gitu. Nah, karena sudah ikut acara kita sore ini ya, terus oh ini jangan-jangan nih vaskulitis nih kayak Dok Fa, Dok Andi dan Dok Kiki bilang gitu kan ya. Nah, tapi yang saya kok jadi gini sih hari ini? Tapi yang saya kurang setuju dan kurang senang adalah kalau overthinking, kejadiannya belum ada terus khawatir habis dari sini, ini aku nih jangan-jangan nanti bisa jadi vaskulitis nih gini dan lain sebagainya. Jadi perbedaan antara overthinking dengan waspada itu jauh ya. Oke, tambahannya itu deh kayaknya Mbak Yuli. Ya, Dokter Kiki mau ada tambahan? Atau sudah bungkus? Udah bungkus deh Mbak Yuli. Bungkus, ya baik dokter. Ini ada yang bertanya lagi dari Kak Ini Padang, apakah herpes itu termasuk vaskulitis dokter? Dokter Kiki. Bukan ya, herpes bukan, Beda, ya? bukan suatu vaskulitis ya. Ya, baik. Cukup ini ya, cukup jelas ya kalau yang ini ya. Kemudian apakah vaskulitis bisa termasuk kontraindikasi donor darah dokter? Dokter Eva bisa menjawab. Kayaknya kalau yang donor darah, saya nggak pernah gini. Ini kan kalau vaskulitis, inflamasi dan prosesnya itu adalah di dalam pembuluh darah, pada pembuluh darah, bukan di dalam darah, bukan komponen darahnya yang terganggu, tapi pembuluh darahnya gitu loh. Jadi harusnya kalau memang kondisi vaskulitisnya
stabil, remisi, ya, tidak ada masalah, mungkin layak-layak aja untuk dilakukan donor darah, karena memang nggak ada, kayaknya di dalam kontraindikasi donor darah itu nggak ada yang menyebutkan vaskulitis sebagai salah satu kontraindikasinya. Yang jadi persoalan adalah orang vaskulitis ini, apalagi kalau vaskulitis berat kan tidak stabil. Jadi jangankan untuk donor darah, untuk diri sendiri aja mungkin anemia malah gitu, karena ada komponen-komponen darah yang terbuang kan dari yang kejadian vaskulitis ini gitu. Kalau dia remisi stabil, nggak ada keluhan gini. Orang dengan vaskulitis tapi stabil, sudah tidak dapat pengobatan, ya artinya dia sehat, ya mungkin tidak menjadi kontraindikasi untuk melakukan donor darah. Problemnya sebab di pembuluh darah, bukan dalam komponen darah. Tadi yang herpes itu loh Mbak Yuli. Kalau herpes ini kan infeksi virus. Dia targetnya itu biasanya selain kulit adalah saraf gitu. Jadi nggak menargetkan pembuluh darah. Jadi sama sekali bukan vaskulitis seperti yang Dokter Kiki bilang tadi, jauh bedanya. Ini adalah infeksi virus yang manifestasi klinisnya dia kulit dan saraf. Makanya walaupun ruamnya sudah sembuh masih merasakan nyeri tuh, bisa sampai 2-3 bulan, bahkan ada pasien saya sampai 6 bulan masih nyeri. Karena mungkin recovery sarafnya lebih lama dibandingkan dengan recovery yang di kulit gitu. Jadi itu sungguh kondisi penyakit yang jauh berbeda ya. Ya, baik. Dokter Andi ada tambahan untuk donor darah dan herpes ini? Jadi memang masalah donor darah sih seperti yang dibilang Dokter Eva tadi kalau misalnya memang mau donor darah pastikan juga konsultasi ke dokternya juga ya, maksudnya dokter yang merawat ini layak atau tidaknya untuk mendonor darah gitu. Karena memang kadang-kadang ya mungkin pun sedangkan untuk darahnya sendiri dia mungkin kadang-kadang penyakit autoimun masih kekurangan gitu. Kebanyakan kalau yang belum terkontrol lagi HB-nya kadang-kadang mantap di antara 10-11 gitu kan ya. Jadi itu mungkin nggak layak juga untuk donor, dan beberapa mungkin penggunaan imunosupresan di beberapa literatur dinyatakan bahwasanya tidak dianjurkan untuk mendonor darah, penggunaan beberapa imunosupresan gitu, sehingga ya konsultasikan. Tapi kalau memang udah mulai remisi, terkontrol, nggak ada masalah, obat juga minimal yang kok jadi ngeheng juga nih ketularan dokter apa ini, bingung mau ngomong jadi ya. Jadi kalau emang minimal obat yang dikonsumsi sih ya boleh-boleh aja gitu. Tetapi pastikan pasien-pasien vaskulitis dan juga teman-teman yang autoimun lainnya, kalau misalnya mau donor darah itu baiknya konsultasikan dulu lah ya ke dokter yang penanggung jawabnya. Oke? Ya, terima kasih dokter. Cukup jelas sekali ya apa namanya jawaban dari para narasumber. Nah ini sebenarnya vaskulitis ini, tadi kan dokter Eva tadi bilang kalau misalnya tidak menimbulkan gejala, kita mungkin tidak perlu overthinking. Misalnya ada angka positif misalnya, tapi tidak ada gejala, kita tidak perlu overthinking ya. Tadi dokter Eva bilang. Tetapi apakah ini berbahaya dok kalau misalnya terlambat untuk penanganan? Dokter Andi dulu mungkin. Penanganan apa nih vaskulitis? Iya, misalnya vaskulitis ada parameternya, tapi nggak ada gejala. Nah, apakah perlu tetap kontrol atau gimana dokter? Ya jadi memang kalau misalnya vaskulitis itu kalau misalnya telat penanganannya itu cukup berbahaya ya, karena kita tahu juga bahwasanya ada beberapa vaskulitis itu yang sangat krusial tuh, waktu sangat krusial, misalnya pada giant cell arthritis nih ya. Jadi kalau misalnya yang giant cell arthritis ataupun temporal arthritis, kalau misalnya itu biasanya pada usia tua ya, usia yang cukup hampir kelansian ke atas. Nah, itu kalau misalnya ada tanda-tanda dia misalnya ke arah sana dan disertai dengan penglihatan yang sudah menghilang nih, ya kan? Nah, kabur, pandangan udah hilang, nah itu harus segera ditangani sesegera mungkin. Bahkan itu harus diobatin sebelum diagnosa seperti biopsi dilakukan gitu. Jadi penggunaan steroid dosis tinggi karena bisa menyebabkan kebutaan secara permanen kalau misalnya terlambat untuk ditangani. Begitu juga sebenarnya vaskulitis lainnya gitu. Tetapi makanya kalau misalnya memang kita aware dari awal, nah itu lebih bagus lagi gitu. Jadi kita bisa menangani vaskulitisnya sedini mungkin sehingga tidak menyebabkan komplikasi yang lebih berat. Karena komplikasi vaskulitis itu memang tergantung dari jenis vaskulitisnya. Di awal tadi Dokter Kiki juga udah bilang nih, ada vaskulitis yang pembuluh darah kecil, sedang, dan juga besar. Pembuluh darah besar itu yang paling dikhawatirkan seperti giant cell arthritis tadi, kebutaan. Bisa juga pada pasien-pasien Takayasu
disease juga bisa menyebabkan aneurisma di aortanya gitu. Jadi pembuluh darah besar aortanya itu bisa aneurisma dan bisa diseksi, istilahnya koyak gitu. Sehingga memang kalau vaskulitis ini tentunya agak kita lebih harus concern gitu. Dan kalau misalnya diketahui lebih sedini mungkin ya lebih bagus gitu sih. Baik, Dokter Eva mau menambahkan? Sebentar ya, saya agak lost kontak tadi karena ada pasien saya yang tiba-tiba nge-WA salah obat. Lanjut aja dulu. Jadi agak-agak lost apa tadi? Karena apa namanya? Ini KTC nih kan. Ini KTC karena syukurnya yang salah antara Reltrex dengan Sulkolon. Jadi MT dengan sulfa. Jadi ya nggak bahaya, cuman ya tetap aja KTC. Lanjut dulu ya, sorry ini saya balas ini dulu. Oh ya, baik. Dokter Kiki mungkin ada tambahan, Dokter Kiki? Iya, setuju ya. Jadi memang the sooner the better ya. Pasti kalau apa namanya vaskulitis, autoimun sama semuanya. Jadi memang semakin cepat kita tangani, semakin baik. Jadi memang kalau kita punya keluhan ya kayak yang ikut webinar pada sore hari ini mungkin kan sedikit udah punya gambaran gitu ya. Jadi memang kalau kira-kira punya keluhan daripada ragu-ragu gitu. Jadi lebih baik mungkin konsultasi saja, kita lakukan kalau dibutuhkan nanti kita lakukan pemeriksaan karena memang dibutuhkan secepat mungkin kita untuk memberikan terapi untuk vaskulitis, terutama mungkin untuk vaskulitis pembuluh darah yang besar ya. Kalau yang kecil mungkin bisa sangat mengganggu, tapi yang besar mungkin lebih istilahnya lebih mengancam nyawa ya kalau misalnya ada keterlambatan dalam penata laksanaan gitu. Ya, baik. Terima kasih Dokter Kiki. Dokter Eva, apakah mau menambahkan? Enggak, bungkus. Oh, bungkus, baik. Bungkus pakai telur dadar. Baik, ini ada pertanyaan dari Dr. Windy juga, harus menghindari apa? Ada pantangan tidak sih dok untuk kasus vaskulitis seperti ini? Dr. Eva dulu, mungkin ada pantangan nggak? Maunya gimana? Kalau misalnya pasien yang, kalau misalnya yang nanya itu pasien yang lagi konsul nih dan kontrol ke saya, dokter saya ada pantangan nggak? Maunya gimana? Saya tanya. Dokter saya kepingin pantang supaya hidup saya lebih sehat. Ya sudah, pantang, kurangi gula, kurangi lemak. Jadi yang saya sebutkan adalah pantangan-pantangan yang secara umum kalau ingin hidup sehat gitu. Artinya tidak ada pantangan khusus. Jadi ya seperti pola makan kita orang normal ya, yang less sugar, apalagi kalau sudah usia tidak muda lagi ya, sudah usia seperti saya misalnya. Tapi kalau misalnya pasiennya bilang, dokter kalau bisa jangan dipantang lah, kan udah sakit, pantang-pantang lagi, ya sudah makanlah apa yang kalian suka. Yang penting makanannya sehat gitu. Jadi sebenarnya semua kelompok kelainan autoimun tidak ada pantangan apapun gitu ya. Selama tidak ada keterlibatan usus di dalam kondisi autoimunnya. Contoh misalnya kelainan celiak, kan ini kan lagi hits gluten free ya kan, yang selalu dikait-kaitkan dengan autoimun. Memang benar, tapi tidak semua autoimun. Kalau autoimunnya berkaitan dengan saluran cerna ya yang memang intoleransi terhadap gluten itu benar. Contoh penyakitnya celiak. Bahkan kalau misalnya kita mengalami kondisi IBD nih, tapi tidak ada intoleransi terhadap karbohidrat, glukosa dan yang lain-lain, mungkin tidak perlu juga harus gluten free segala gitu. Ya, jadi tetap dilihat kondisi case by case. Nah, secara umum tidak ada pantangan khusus. Makanlah semua makanan yang sehat, nasi padang. Aduh, enak itu ya ngomong-ngomong nasi padangnya. Sekian kali kalau misalnya minta saya mengatakan, udah jangan makan nasi padang ya, nasi di rumah aja, harus beras ini, harus dimasak sekian menit, dikasih serat. Aduh, mendingan menikmati apa yang masih bisa dinikmati. Yang penting konsepnya adalah sehat, perbanyak serat, minum yang cukup. Tidak ada
diet atau pantangan khusus. Ya nggak sih Bang Andi dan Dok Kiki? Ya setuju, yang penting makan makanan sehat ya, gizi seimbang. Itu yang paling penting ya. Nggak cepet Tentunya masa order dari dapur Dokter. dijamin sehat dok Pak ya. No MSG dan lain sebagainya gitu ya. No micin. Jadi memang tentunya ya, tadi lah memang dibilang Dokter Eva, makanan sehat lah ya. Diet pola sehat, kita tahu vaskulitis kan menyerang pembuluh darah, ya janganlah ditambah lemak di pembuluh darahnya, itu bisa memperberat gitu kan. Nah, pokoknya makanan seimbang lah, nggak ada yang mesti dipantangi secara spesifik apa ya. Mungkin ya ada mungkin vaskulitis yang seperti eosinofil, granulomatosus seperti Cuk Strauss mungkin ada disertai dengan asma, ya mungkin hindarin lah pencetus asma dan lain sebagainya, gitu aja paling. Sedangkan vaskulitis lain sih nggak ada masalah gitu ya. Kalau Oh ada ya, ini kalau udah terlanjur beli makanan atau pesan makanan terus ada yang nggak cocok, boleh lah. ongkirnya dokter, ongkirnya Atau dokter. di-GT-kan ke Medan. Ongkirnya lebih mahal. Oh ya, kebetulan beliau ada Cuk Strauss di sini ya. Nah, terus apa dokter untuk ini karena mulai kegemukan beliau resah nih karena mulai kegemukan karena minum obat rutin. Nah, mungkin ke olahraga ya dokter ya. Nah, ini dokter Andi. Ini expertnya dokter Andi. Silakan dokter Andi. Kenapa tuh? Olahraga untuk vaskulitis apa dokter? Di olahraga, ya tadi olahraga memang untuk penyakit apapun sepertinya olahraga itu ya sangat penting ya. Sama penting juga untuk meregulasi sistem imun tubuh kita yang sehat, sehingga tetap harus dilakukan olahraga semampunya, dalam arti ya jangan diporsirkan dan pilih tetap olahraga yang memang kita sukai apa gitu ya, tapi pelan-pelan. Pokoknya nanti dilihatlah kemampuan diri, kalau misalnya awalnya cuma beberapa lama, kemudian besok-besoknya diusahakan lagi. Jenis olahraganya pun apapun sebenarnya ya boleh, tetapi ya misalnya yang aerobik bisa, apa namanya, weight resistant juga bisa, yang mana, tetapi itu yang penting dilakukan semampunya dulu gitu ya. Dan itu wajib sih, harus juga di olahraga, karena lifestyle modification itu salah satunya selain diet yang seimbang dan lain sebagainya, olahraga juga tetap setidaknya ada aktivitas fisik lah ya. Gitu. Ya, penting sekali untuk kita yang konsumsi obat rutin ya dokter ya. Karena tidak mungkin juga kita men-skip obatnya kan. Jadi kita alternatif yang lainnya. Ini tata laksana dokter untuk vaskulitis bisa disinggung sedikit dokter, karena ini memang audiensia kita ada dari dokter umum, ada spesialis, dan ada beberapa yang awam. Nah, mungkin tata laksana secara garis besar aja dokter bisa bisa disaringkan di sini. Dokter Kiki mungkin. Oh, baru telepon ya. Kenapa Mbak? Tata laksana untuk vaskulitis dokter. Okay. Ya. Jadi kalau tata laksana vaskulitis sebenarnya secara garis besar, yang pertama kita perlu untuk tahu dia pembuluh darah yang mana yang terlibat, satu ya kan. Yang kedua udah tahu pembuluh darah yang mana, berarti kan kita udah tahu nih vaskulitis itu kan ada banyak sekali ya, kayak tadi kita udah sebut-sebut di awal, ada pembuluh darah besar kayak giant cell arthritis, Takayasu gitu ya, kemudian pembuluh darah sedang gitu, ada polyarteris nodosa, ada Kawasaki, atau yang kecil ada Wegener. Jadi memang penata laksanaannya bisa hampir sama. Kalau secara umum sih, satu kortikosteroid ya, kemudian yang kedua kita butuh imunosupresan. Jadi pilihannya adalah kita bisa kasih DMARD juga pada pasien-pasien vaskulitis, tapi memang kita untuk pemilihan DMARD-nya sendiri kita bergantung pada pasien per pasien gitu. Secara umum sih seperti itu ya. Kalaupun nanti mungkin ada tambahan-tambahan terapi, butuh misalnya pembedahan dan lain-lain, itu mungkin tergantung jenis vaskulitis yang diderita gitu. Ya, baik, terima kasih Dokter Kiki. Apakah ada tambahan nih Dokter Eva dan Dokter Andi? Ya, terlepas dari beberapa obat-obat yang Dokter Kiki sebutkan tadi, ada beberapa vaskulitis yang berhubungan dengan alergi ya, yaitu yang apa? How to spell? Cuk Strauss tadi. Kemudian ada lagi vaskulitis leukositoplastik ya, yang mereka ini
selalu muncul kalau ada faktor pencetus. Nah, untuk penyandang kelompok vaskulitis yang ini harus mengetahui sebisa mungkin apa yang menyebabkan vaskulitisnya muncul. Karena tidak cukup dengan obat. Ketika kita kasih obat terus dia remisi, nanti ketika muncul lagi faktor pencetus itu bisa berulang. Karena sayangnya vaskulitis ini adalah kelompok penyakit yang responnya sangat baik itu terhadap steroid. Kita kan nggak mau, kalau bisa kan jangan terus-menerus remisi, flare, steroid lagi gitu ya. Jadi kita memang harus betul-betul juga melakukan tindakan kontrol, pencegahan terhadap apa yang mencetuskan. Karena tadi kan ada yang tanya tuh kan ya, yang kelompok sindromnya gimana Bang Andi sebutnya? Strauss apa? Ya. Kalau udah kena asam sunti, tiba-tiba lidahnya jadi lidah asam sunti gitu. Jadi nggak bisa lagi spelling. Udah lama nggak di ibu kota, jadi udah balik situ. Kalau saja pun kayak kebelet, gimana ya, kebalik-balik lidahnya mau nyebut. Kalau lagi di ibu kota tiba-tiba tuh nggak bisa nyebutin asam sunti ke mama. Kayaknya ini berarti semacam penanda ya. Makanya Dok Fa, sekarang itu Cuk Strauss tuh diganti namanya. Mungkin banyak kayak Dok Fa yang bermasalah tuh. Gitu. Namanya sekarang eosinophilic granulomatosis with polyangitis gitu. Aduh, tapi Gitu, Lebih panjang namanya, bukan lebih mudah. Lagi Dokter Andi, lebih ibu kota lagi. Ya memang betul. Saya mau lakukan penelitian ya, apakah ada hubungan asam sunti dengan terpelintihnya lidah, kesulitan melakukan spelling terhadap bahasa-bahasa ibu kota gitu. Tapi lebih bahasa luar negeri. Enggak, mungkin ini penanda bahwa kita harus sekolah lagi ke ibu kota. Betul nggak sih? Kiki kayaknya masih kapok dia. Karena baru pulang. Belum sempat duduk, lama udah disuruh sekolah lagi. Kalau kita sudah mulai merasakan, ya ampun indahnya sekolah di ibu kota gitu. Oke, sorry ya teman-teman semua. Kita emang harus banyak bercanda supaya awet muda. True Strauss. Oke, Pak. Baik, lanjut. Ini mungkin tadi kan Dr. Sri Rejeki, dokter yang bertanya, itu beliau UPT Puskesmas Medan. Nah, ini kan tidak seperti tadi Dr. Kiki jelaskan bahwa mungkin akan membutuhkan demand ya, dan mungkin ketika di lini pertama ketersediaan demand kan tentunya tidak ada. Mungkin bisa nanti dikirim tuh ke Dr. Kiki atau ke Dr. Andi yang lebih untuk lanjutannya ya, karena mungkin tidak hanya steroid saja yang diperlukan ya dokter ya. Ya. Iya, benar-benar. Bahkan beberapa kasus perlu siklofosfamid ya, padahal. Ya, betul. Ya. Alhamdulillah nih untuk orang Medan ya, karena rheumatolognya nambahnya banyak gitu. Gak apa-apa sih, kirim aja ke dokter Andi, dokter Kiki, dokter kirim doa. Nanti sekali-kali kirim mie Aceh. Baik dokter, ini ada lagi yang dari titipan pertanyaan apa sebelum yang di chat, lumayan banyak soalnya. Kayaknya ya, sementara kita waktunya 30 menit lagi kayaknya ya. Iya, betul. Berarti kan indikasi untuk vaskulitis jilid perlu ya. part 2 lagi nih kayaknya nih Mbak Yun. Iya, betul dokter. Bahkan mau izin duluan loh sebenarnya. Ya, karena sebenarnya kita tuh kalau bikin hari kerja itu pasti terbentur dengan jam praktek. Kalau saya kan saya dokter Kiki lagi gak kerja, dia lagi cuti, udah dipanggil sama anaknya tuh, sama suaminya di Bali. Ya kan kita nyita waktu dia banyak gitu kan, lagi mau menikmati. Lalu dokter Kiki ini hari liburnya gitu kan, lagi cutinya. Apa ya Ki? Satu lagi pertanyaan. Iya, baik, satu lagi pertanyaan dari titipan chat. Teman-teman nanti yang mungkin belum bisa kita bacakan akan kita bacakan di vaskulitis part 2. Mohon nanti cek ulang ya ke saya atau ke kalau perlu supaya part 3. Kalau nanti masih banyak. Yang penting gini loh waktunya. Kalau saya yang penting
kualitas gitu. Ntar kalau kepanjangan juga yang lain udah pada nggak Iya. konsen dengar, kita juga udah pada nggak konsen bicara, udah ngebayangin pasien. Kalau Bang Ani udah ngebayangin, aduh pasien 200 orang ini bentar lagi mau hadiah. Jadi biarlah mungkin sedikit-sedikit tapi berkualitas. Nanti kita Ya, sambung lagi. betul. Mungkin Ya, sambil betul. makan mulu ini pembahasan. Ya nih harus jangan sampai saya sebentar lagi demo masak di sini. Oh ya, kita kasih kesempatan live satu ya. Ada yang mau bertanya secara langsung, silakan melambaikan tangan. Iya, melambaikan tangan. Ya, ada yang mau interaksi langsung dengan narasumber? Ada yang mau bertanya secara langsung? Iya, jangan malu teman-teman semua. Ada yang resen? Bener ini? Nggak ada yang resen? Oh, Kak Eli. Kak Eli. Oh iya, silakan Kak Eli. Kak Eli silakan open mic, open video aja. Oke, selamat sore dokter semua. Maaf, ini layar saya ini wajahnya ya. Ini saya sudah chat di layar. Seperti yang dikatakan oleh Dokter Eva waktu pembukaan, katanya kalau vaskulitis kan bisa menyerang organ tubuh. Nah, sudah 1 minggu ini, saya vaskulitis dari tahun 2017 dan juga lupus sekarang. Nah, 1 minggu ini saya pundak belikat kanan itu sakit banget. Nah, sampai kenanya ke lengan sama ke tangan. Nah, itu sudah 1 minggu ini saya pikir saya udah gosokin minyak, oles-oles yang panas, tapi nggak bisa juga. Itu apakah termasuk udah flare gitu vaskulitisnya atau apa ya dokter? Ya. Yang mau menanggapi mungkin Dokter Eva dulu. Sudah. Mohon maaf, Mbak Eli tadi ya? Iya. Ya, betul. Mbak Eli, vaskulitis yang mana ya? Kan katanya sudah terdiagnosa Nah, vaskulitis. maka itu saya juga kurang tahu tuh, karena kan dari 2017 itu banyak apa sih udah apa yang biopsi juga sudah ada apa jamur juga di kepala, terus udah cek juga apa sih apa hewan ya itunya alerginya. Nah, semenjak itu setelah berapa tahun kemudian baru kena ini artristik RA, udah RA lalu lupus. Oh, RA. Ya, nah sekarang ini dokter lebih ke concernnya tuh ke lupus ya, lebih obat-obatnya gitu loh. Sebenarnya sih nggak terlalu banyak juga, tapi untuk yang vaskulitis sih, untuk obatnya saya nggak tahu nih obatnya yang seperti apa tuh kalau untuk vaskulitis. Oke, satu vaskulitis itu ada yang primer, ada yang sekunder. Nah, kalau saya dengar dari penyampaian Mbak Eli bahwa ada RA ataupun lupus, berarti mungkin vaskulitisnya sekunder karena RA dan lupus, ya. Jadi kemungkinannya bukan yang vaskulitis primer. Karena kalau kita ngomongnya vaskulitis yang primer, itu saya belum menemukan ada keluhan yang spesifik ke bahu saja gitu ya. Kalau misalnya kita ngambil pembuluh darah besar pun sekalipun itu nggak bahu tok gitu. Biasanya dia kalau yang giant misalnya kan dia satu sisi sampai ke kepala gitu. Kalau yang Takayasu juga tidak hanya bahu ya, biasanya dia ekstremitas kanan kiri ya, bawah gitu ya, bukan spesifik di bahu saja. Saya belum punya referensi dan bahan bacaan dan tidak ada pengalaman juga menghadapi pasien vaskulitis yang hanya di bahu saja. Nah, pada kondisi Mbak Eli yang sekarang ini, apalagi ada RA ataupun lupus, mungkin ini bukan karena vaskulitisnya gitu. Kalau vaskulitis pada RA atau lupus kan ini vaskulitis sekunder. Biasanya kalau vaskulitis sekunder itu kenanya ke pembuluh darah sedang dan kecil. Ya, jarang yang pembuluh darah besar. Sekalipun misalnya katakanlah vaskulitisnya ke ginjal gitu kan ya, vaskulitisnya ke perut, vaskulitisnya ke pembuluh darah kaki ya yang mengenai kulit dan lain sebagainya biasanya sedang atau kecil.
saya rasa sekarang ini yang dialami kaitannya itu bukan dengan vaskulitis, tapi mungkin bisa jadi tendon atau artritisnya sendiri gitu. Jadi memang artritis pada sendi bahu yang belum mungkin terkoreksi, yang berkaitan dengan autoimunnya, entah itu RA ataupun lupusnya gitu ya. Atau mungkin jangan-jangan ada rotator cuff tendinitis, artinya ada masalah peradangan di tendon atau urat-urat yang sekitar bahu gitu. Jadi harus di walk up juga ya secara spesifik, mungkin dengan melakukan pemeriksaan penunjang ya kayak USG, kita lihat ada artritis enggak di situ, atau mungkin masalah tendon gitu. Nah, kalau memang kondisi penyakit utamanya disease activity-nya ringan ataupun remisi, ya mungkin kita hanya menata laksana di masalah bahunya aja gitu. Katakanlah kalau ternyata rotator cuff ya, radang tendon, ya mungkin bisa dibantu dengan hanya injeksi lokal di situ gitu. Tapi kalau memang disease activity-nya masih berat ya, artinya belum capai disease activity yang ringan atau remisi, berarti kita fokus ke tata laksana autoimunnya gitu. Jadi kita mungkin menaikkan dosis obatnya, mengganti dosis obat gitu ya. Berarti belum ketemu nih obat yang ke autoimunnya. Termasuk kalau memang ruang vaskulitisnya yang muncul, misalnya ini RA atau lupus, terus vaskulitis nih muncul ruam di kaki kan ya, gitu, di kaki atau di tangan atau di tempat lain yang kita curigai vaskulitis, tata laksana utamanya kalau yang vaskulitis sekunder adalah mengatasi penyakit utamanya, gitu. Bukan penyakit utamanya, mengatasi kelainan autoimunnya gitu. Karena kalau autoimunnya terkoreksi, menurun derajat aktivitasnya atau remisi, maka otomatis vaskulitisnya juga stabil, tenang gitu. Jadi saya rasa mungkin perlu di follow up ya Bu Eli ya, apakah bahunya ini mungkin bukan bagian dari vaskulitis ya, jangan-jangan ada hal lain. Jangan overuse, mungkin terlalu rajin beraktivitas di rumah yang hanya menggunakan satu bahu saja. Tapi biasanya kan kalau ya doknya cepat dikerok apa pakai koyak kan sudah beres ya, tapi ini enggak. Nah, kemarin kan karena dokternya cuti, kemarin kan 26, tanggal 26 kan harus katanya coba ke dokter neurologi ya, apa syaraf ya dok ya, atau gimana? Diminta sama dokter saya itu ke sana karena beliau kan lagi cuti. Saya masih belum ke sana sih. Gimana ya? Ya, boleh sih untuk evaluasi muskuloskeletalnya, memang boleh ke dokter syaraf. Tapi kalau kita sih tetap rekomendasikan reumatologi ya, karena kadang kan hal-hal muskuloskeletal yang berhubungan dengan autoimun itu tentunya reumatologi yang lebih pas ya. Ya, lebih karena memang bidangnya itu gitu kan, tidak ada kaitan. Keluhan ibu kalau saya dengar saat ini ya, kan saya nggak periksa dan nggak lihat, kayaknya sih nggak ada berhubungan dengan kelainan muskular gitu ya, neuromuskular, tapi kayaknya lebih ke muskuloskeletal. Cari reumatologi dong. Iya. Jadi mungkin obatnya kali ya ditingkatkan. Ini sih memang sudah tingkatnya ringan sih. Belum tentu ya. Belum tentu ya. Ya, mungkin penyebabnya overuse kayak saya bilang tadi, ini rajin kali masak karena persiapan akhir tahun. Enggak juga sih, Dok. Paling saya olahraga ringan-ringan aja sih. Cuman kali ini bingung aja. Ya, mungkin sambil nunggu dokternya cuti boleh minum obat. Terus saya kan bisa komunikasi dengan dokternya ya. Mungkin dibantu dulu dengan obat-obat apa gitu sambil menunggu beliau melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Atau mau second opinion ke saraf mungkin juga tidak apa-apa. Tapi kalau bisa reumatologi yang lain kan ada ya. Coba dulu. Oh ya dok, saya juga satu lagi ini tambahan Sjogren juga. Saya ada berapa ya itunya? Sjogren itu termasuk apa? Kulit juga ya dok ya? Kalau Sjogren sih dia manifestasi utamanya adalah kering. Jadi kelenjar, jadi mata biasanya ya. Iya, karena mata juga. Tapi kalau mata toh juga nggak bisa kita definisikan sebagai Sjogren gitu. Harus ada kriteria diagnosa dan klasifikasinya. Harus memenuhi gitu. Iya.
Oke, dok, itu jadi berarti saya tinggal menunggu dokternya ya, dok ya. Nanti untuk konsultasi berikutnya ya. Ini ada di daerah mana? Saya di Tinggalnya Gading di daerah Serpong, dok. Gading Serpong. Jakarta ya. Ya, di Tangerang, dok. Banyak teman-teman dan senior-senior saya Iya. yang rheumatologi lain. Biasanya kita saling berkomunikasi loh. Karena kita punya perhimpunan, punya grup juga, dan saling kenal gitu. Kan rheumatologi di Indonesia ini nggak banyak, jadi kita suka keep in touch gitu. Kayak Bang Andi, kalau ada pasien saya ke Bang Andi atau pasien Bang Andi ke saya, kadang-kadang nih Aceh Medan kan deket gitu ya, kadang pasien suka satu jalan atau gimana, kita tuh tetap berkomunikasi, jadi sehingga mungkin tata laksana pasiennya juga bisa lebih nyambung gitu. Iya. Gitu. Kalau di Jakarta mah banyak. Iya. Itu kita punya website rheumatologi. Ibu bisa lihat ya di website rheumatologi itu ada nama-nama dan tempat praktek dokter rheumatologi yang terdekat dengan ibu gitu. Apalagi kalau Jakarta tuh banyak listnya. Saya di Siloam Karawaci, dok. Di Siloam Karawaci ada. Nah, saya mulai rooming itu. Dekatnya dengan siapa ya Bang Andi kalau Siloam? Dr. Sandra. Ya, tadi saya Dr. Sandra. Tapi sekarang saya ke Dr. Stephen. Oh iya iya. Dr. Stephen Sumantri. Oke, baik. Baik, Kak Eli. Udah cukup ya? Ya, terima kasih banyak ya, Dokter. Ya. Kak Yuli. Dokter, ini ya terima kasih. Dokter, ini kira-kira mau sampai jam berapa, Dokter? Ada satu pertanyaan lagi atau bagaimana? Tadi udah lirik-lirik gitu. Ini satu lagi dah ya, Bang Andi boleh satu lagi ke Bang Andi nih. Dokter Kiki mau undur diri dulu? Kiki udah izin. Foto dulu. Boleh ya, kayak itu ya berarti ya. Foto dulu Foto dulu ya, Dokter ya. Ya, Foto dulu dong, foto dulu Foto dong. dulu ya. Sebelum satu lagi nanti pertanyaan penutup, kita foto dulu. Yuk, kita silakan. Doki udah diajak pergi. Mohon maaf ya Kak Bang. Nggak apa-apa Doki, foto aja sebentar. Maaf ya Doki, diganggu liburannya. Siap. Bentar. Saya ini nggak bisa mengejar itu sunset sih. ya? Ya. Oke. Baik, ini ada berapa slide ya? Ada 4 slide ya. Minta bantuan untuk teman-teman untuk open videonya supaya kita mau bisa foto bersama. Baik, ditunggu. Kita mulai dari slide pertama dulu. 1, 2, 3. Ada remote. Slide kedua. Satu, 2, 3. Slide ketiga. 1, 2, 3. Slide keempat. 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Ya, terima kasih. Satu lagi pertanyaan ya. Ini kasihan karena saya jauh. izin Iya, Dokter. duluan. Terima kasih ya. banyak, Doki. Alfred, Kak Terima kasih Eva, banyak, Terima kasih. teman-teman Sampai semuanya. jumpa di Terima kasih. Vaskulitis jilid kedua ya, Dokter.
Insya Allah. Selamat menikmati sunset di Bali. Baik, terima kasih. Satu lagi pertanyaan ya, dokter, ini dari Kupang soalnya. Beliau ini tidak ada dokter reumatologi di sana. Beliau autoimun vaskulitis leukositoplastik. Aduh, saya belibet juga. Dan karena di daerah sana belum ada dokter reumatologi, beliau dengan spesialis penyakit dalam sudah diberikan terapi MTX 15 mili per minggu. Sudah jalan bulan ke-6, tapi masih sering flare. Nah, kira-kira apakah ada saran yang lain, ada di mat yang lain yang cocok vaskulitis saya? Ini dari Kak Jessica Kupang. Dokter Andi mungkin bisa memberikan tanggapan. Ya, baiklah. Jadi memang vaskulitis leukositoplastik ya salah satu vaskulitis di pembuluh darah kecil. Jadi memang pengobatannya bisa diberikan steroid dan juga DMARD. Kalau misalnya memang nggak dengan MTX-nya nggak respons, tergantung nih dosisnya udah berapa nih, karena bisa kita maksimalkan dosis MTX-nya. Dapat Utrex tadi katanya, MTX ya? Ya, MTX 15 mili per minggu. 15 mili per minggu ya. Ya 15 mili per minggu mungkin ya bisa kalau mau ditingkatkan lagi dosisnya ya. Sampai beberapa kasus bisa sampai 10 tablet per minggunya atau 25, walaupun kita anjurkan tidak sampai segitu. Ya mungkin kalau misalnya memang nggak respon terhadap pemberian DMARD Utrex, mungkin bisa diganti. Ya, tetapi sebelum itu kita kasih dulu lah bagaimana fungsi ginjal intinya dan kontraindikasi pemberian DMARD lainnya. Banyak pemilihan terapi untuk vaskulitisnya begitu. Reva ada tambahan? Reva, silakan ada tambahan. Sayangnya yang vaskulitis leukositoplastik ini adalah kelompok vaskulitis yang berhubungan dengan alergi. Dan termasuk walaupun vaskulitis pembuluh darah kecil ya ringan, tapi kadang-kadang sulit diatasi karena berhubungan dengan alergi tadi ya. Dia itu selalu dicetuskan oleh sesuatu, bisa karena lingkungan, alergi, bahkan obat. Beberapa pengalaman saya merawat pasien leukositoplastik itu bahkan bisa sampai terjadi gangren, gitu. Nekrosis. Ya, nekrosis dan gangren karena terinfeksinya itu berat ya ke dalam gitu. Tetapi dengan steroid responnya sangat baik, syukurnya. ada nggak enaknya, ada syukurnya. Nah, cuman itulah sayangnya kan steroid lagi gitu kan ya. Nah, dalam hal pemilihan DMARD seperti Dokter Andi sampaikan tadi, memang ada beberapa DMARD yang lebih spesifik, bukan spesifik, lebih respon terhadap kelompok-kelompok vaskulitis tertentu. Misalnya yang kelompok besar mungkin siklofosfamid gitu ya. Yang untuk vaskulitis pembuluh darah sedang ke kecil itu biasanya kita pakainya azathioprine ya Bang Andi ya. Itu first choice-nya. Tetapi ada pasien yang nggak respon dengan itu, sehingga kita menggunakan MTX ya. Setelah azat memang pilihannya MTX. Hanya saja mungkin kalau misalnya dosis yang digunakan tadi masih segitu, seperti dokter yang disampaikan, kita naikkan dulu nih dosisnya sampai maksimal. Kalau memang tidak respon, secara teori disampaikan walaupun pembuluh darah vaskulitis pembuluh darah ringan, nanti akan ada tempatnya menggunakan biologik DMARD ya. Entah itu interleukin atau bahkan kita menggunakan siklofosfamid. Jadi lagi-lagi tergantung bagaimana kondisi klinis dan sebagaimana respon tidak respon terhadap terapi, dan satu lagi seberapa sering dia relapse gitu. Yang leukositoplastik ini bandel ini. sembuh relapse gitu. Jadi kalau yang jenis leukositoplastik penting Bunda ya untuk mengetahui apa pencetus ya. Jadi kontrol terhadap pencetusnya ini yang paling penting sih kalau menurut saya. Coba perhatikan obat ya, apakah mungkin ada minum obat tertentu yang membuat dia relapse gitu. Jadi tambahan dari saya itu Dokter Andi dan Kak Yuli. Ya, terima kasih. Berarti untuk Kak Jessica mungkin walaupun tadi ada beberapa
apa ya, saran, tetapi perlu dikonsultasikan kembali ya ke dokter penyakit dalam yang merawat. Jangan menaikkan dosis sendiri juga ya. Kita di sini iya. forumnya adalah forum diskusi ya, Itu dokter Iya, ya. betul. Ya, forum diskusi. Jadi apapun nanti itu harus dikonsultasikan kembali ke dokter yang merawat. Karena kan beliau yang memegang rekam medisnya ya dokter ya. Kita Betul. hanya ini Secara secara ini aja. umum. Iya, secara umum. Dan mungkin seperti tadi Dokter Eva bilang, mungkin perlu ditinjau kembali kira-kira faktor pemicunya apa. Apakah ada alergi tertentu, mungkin dikonsultasikan lagi. Ya, dikonsultasikan tadi ke dokter penyakit dalamnya ya. Kupang nanti dekatnya kemana sih dok? Kalau misalnya mau ke remato Bali ya? Kupang belum ada remato ya? Belum ada ya, ke Bali ya? Ya, gitu. Ini terakhir ya, pertanyaan terakhir ya. Untuk teman-teman yang masih belum dijawab tadi pertanyaannya, silakan chat ulang ke kami supaya nanti di sesi kedua kita bisa mendahulukan pertanyaannya. Mohon maaf tadi ada beberapa pertanyaan yang memang tidak kita secara personal kita tampilkan di sini karena mirip-mirip ya, seperti misalnya apa penyebabnya, kemudian apakah bisa sembuh, apakah termasuk vaskulitis atau tidak, tadi sudah dijawab oleh narasumber. Jadi saya berpikir teman-teman bisa dengan jawaban tadi, oh ternyata sudah menjawab pertanyaan dari teman-teman yang mirip-mirip tadi. Itu ya. Sebenarnya tadi ada satu pertanyaan yang cukup menarik, tapi kita simpan untuk sesi kedua ya. Kak Yul Fatih Hidayah, pertanyaannya menarik. Nanti kita simpan ke sesi berikutnya ya Kak Yul ya. Baik, untuk kesimpulannya apa ya? Agak susah ini. Mohon maaf kalau nanti ada yang salah, mohon dikoreksi ya. Vaskulitis itu ada dibagi dua macam ya, vaskulitis primer dan vaskulitis sekunder. Kemudian untuk tata laksananya seperti pada kasus autoimun yang lain ya, ada steroid, ada DMARD juga. Jadi untuk tadi ada kasus yang bagus dari Dokter Sri Rezeki tadi bahwa mungkin di lini pertama mungkin masih kurang ketersediaan obat. Jadi sebaiknya dirujuk ke rumah sakit yang lebih tinggi supaya bisa mendapatkan tata laksana yang lebih optimal. Kemudian apa namanya? Kayak ujian ya. Saya mau coba ini. Kak Yuli kan nggak makan asam sunti ya, kenapa lidahnya bisa keseleo kayak saya? Ini sulit banget, kasus sulit. Kemudian perlu juga mewaspadai faktor-faktor pencetus. Tadi ada beberapa kelompok yang dipicu oleh alergi ya dokter ya. Mungkin seperti tadi kasusnya Kak Jessica Kupang, perlu juga untuk melihat apakah ada faktor pencetus untuk aktifnya penyakit. Kemudian apakah ini genetik? Ada, secara genetik ada, tetapi kita tidak perlu overthinking karena autoimun itu misalnya kita punya faktor genetik tidak akan menjadi autoimun kalau tidak ada faktor lingkungan yang mempengaruhi. Seperti itu. Jadi misalnya orang tua ataupun saudara kita ternyata seorang autoimun, kita juga tidak serta-merta akan menjadi autoimun juga. Aware boleh dan sangat penting karena deteksi dini itu sangat mempengaruhi progres pengobatan ya, tetapi tidak terlalu overthinking karena itu justru akan menimbulkan ketakutan-ketakutan yang belum tentu terjadi. Kira-kira apakah ini benar atau salah? Monggo silakan Dada. Bungkus. Kalau kasus sulit seperti ini harusnya saya jam hostnya ya. Kasus sulit mana? Kalau remaku biasanya yang maju ke Alfat kalau remaku. Baik, terima kasih sekali teman-teman. Terima kasih Dokter Eva, Dokter Andi, dan Dokter Kiki yang sudah live duluan atas waktunya sore hari ini. Sesi muskuloskeletal selalu ramai karena dibahas dalam format santai tapi serius ya. Jadi teman-teman bisa mendapatkan pencerahan di sini. Jangan kapok-kapok untuk membimbing kami ya dokter ya. Dan untuk vaskulitis ini kayaknya topik yang ini ya sangat apa namanya sangat menarik seperti fibromyalgia kemarin sampai Andrea harus ada vaskulitis jilid 2.
Teman-teman, terima kasih sekali atas kehadirannya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Ditunggu ya announcement selanjutnya. Kita cocokin jadwal dulu ya. Dokter. Terima kasih. Sidok. Sampai Makasih, jumpa. Bang. Terima kasih, Dokter. Terima kasih. Terima kasih. Terima Mas kasih. Alfred. Ya, ya, mari berburu sel kembali. Ya, terima kasih. Sel akhir tahun. Di kota. Kalau yang di Desia seperti saya. Terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa lagi semuanya. Sampai jumpa. Saya. Terima kasih. Sampai ikutan. Terima kasih. Muhammad Hendrik sudah bergabung. Sampai ketemu lagi. Izin live ya. Di live ya. 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 Assalamualaikum. Masih dokter. Saya N ya.